Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medical Shock ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang anatomi, fisiologi, dan histologi dari cairan cerebrospinal. Nah, sebelum kita masuk ke cairan cerebrospinalnya, kita harus tahu dulu ya lapisan-lapisan mendingan itu apa aja ya. Nah, pertama kita dari anatominya ya, kita harus tahu dulu lapisan mendingan itu apa. Yaitu singkatannya tuh ada DAP ya. Jadi dura mater, dari paling luar ke paling dalam ya, dura mater, arachnoid mater, dan pia mater. Nah, dura mater ini lapisan yang paling luar ya, ini yang ada di sini nih ya. Jadi dia tuh keras banget ya kalau dura mater ya. Dan sini ada arachnoid mater dan pia mater. Nah, di antara arachnoid mater dan pia mater itu ada subarachnoid space ya, atau ruang subarachnoid di sini. Itu tempatnya cairan cerebrospinal ya, di sini nih. Itu. Dan juga ada filus arachnoid ya. Nah, filus arachnoid itu yang mana? Jadi itu filus arachnoid itu yang di sini nih. Nah, fungsinya itu untuk menyerap kembali cairan cerebrospinal ya. Nanti akan mendrainase ke sinus venosus duralis, kemudian ke sinus sagittalis superior, kemudian ke jantung ya. Ujung-ujungnya ke jantung. Nah, itu kita juga harus tahu juga anatomi dari sistem ventrikel ya. Nah, dari sistem ventrikel itu ada 4 ya. Jadi ada ventrikel lateral ya. Jadi ventrikel lateral itu ada ventrikel lateral dextra dan ventrikel lateral sinistra. Nah, jadi dia ada 2 ya, ventrikel lateral. Kemudian juga ada ventrikel 3 atau ventrikel tertius. Kemudian ada ventrikel 4 atau ventrikel quartus ya. Gitu. Nah, di antara ventrikel lateral dan ventrikel 3 dan ventrikel 4 itu ada celah gitu ya, kayak menghubungkan antara ventrikel satu dengan ventrikel lainnya itu ada foramen ya. Jadi dari ventrikel lateral ke ventrikel 3 itu ada foramen interventrikular ya, yang melewati celahnya itu namanya foramen interventrikular. Kemudian dari ventrikel 3 ke ventrikel 4 itu melewati aqueductus cerebralis silvii ya. Kemudian dari ventrikel 4 ke cairan cerebrospinal itu oleh apertura medial dan lateral ya. Nanti saya kasih fotonya di sini. Dan untuk sirkulasinya nanti kalau udah semuanya. Nah, kemudian ini fisiologi dari cairan cerebrospinal dulu. Nah, fisiologi dari cairan cerebrospinal ini kita tahu juga kan cairan cerebrospinal itu fungsinya itu untuk proteksi atau melindungi dari benturan kepala ya, atau proteksi mekanik, dan juga menjaga otak dan medula spinalis ya, misalkan nanti dia kena trauma atau apa gitu kan ya, trauma kepala, trauma kimia. Jadi cairan cerebrospinal itu yang akan membantu untuk meredamkan trauma tersebut ya, misalkan kejedut kepala gitu kan ya. Kemudian fisiologi lain juga ada sebagai fungsi homeostasis yang dimana dia akan juga mentransportasi berupa hormon ya atau bahan-bahan kimia nanti ke hipotalamus ya, jadi kayak sebagai transporter gitulah oleh cairan cerebrospinalnya. Dan juga untuk sirkulasi ya, untuk pertukaran nutrisi dan limbah, yang dimana kalau otak itu kan memang dia itu konstan ya nutrisinya, jadi harus disuplai terus nutrisinya oleh oksigennya, dan juga membuang limbah-limbah yang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian juga cairan cerebrospinal itu kalau kita lihat ya, itu ada mengandung oksigen juga ya, mengandung oksigen untuk selnya sendiri, kemudian juga mengandung glukosa yang dimana harus konstan ya pada otak ya, dan pada cairan cerebrospinalnya juga. Dan juga ada bahan kimia lain tadi juga seperti hormon polipeptida atau kation dan anion ya, natrium, kalium, klorida atau bikarbonat. Kemudian untuk cairan cerebrospinal, untuk yang histologinya itu kita harus tahu yang sel ependimal dan plexus choroid ya. Jadi sel ependimal itu apa? Jadi sel ependimal itu dia sel yang khas pada cairan yang ada di cairan cerebrospinal ya. Jadi sebelumnya itu ada plexus choroid dulu. Nah, plexus choroid itu juga ada ya nih. Plexus choroid itu juga ada pada ventrikel lateral ya, ada ventrikel lateral. Juga ada pada ventrikel 3 dan juga ada pada ventrikel 4 ya. Jadi itu setiap ventrikel tuh tersebar ya, semuanya tuh ada plexus choroideus ya. Fungsinya tuh apa? Fungsinya tuh untuk pertama-tama ada aliran darah di sini ya, aliran darah nanti
aliran darahnya itu diserap ya oleh plexus choroid ya. Nanti setelah diserap oleh plexus choroid ya, kemudian bisa difilter juga kan. Nah, setelah difilter juga nanti akan memproduksi cairan cerebrospinal. Nah, nanti yang memproduksi cairan cerebrospinal itu adalah sel ependim ya. Nah, sel ependim ini juga tight junction juga, jadi tidak sembarangan kayak makhluk-makhluk asing atau benda asing atau patogen asing itu bisa masuk ke cairan cerebrospinal. Jadi nggak semuanya, cuma bahan-bahan kimia atau transfer nutrisi dan glukosa yang bisa masuk gitu. Nah, kemudian ini terakhir ya untuk sirkulasi cairan cerebrospinal, pembentukan, sirkulasi dan absorpsi cairan cerebrospinal ya, yang kita tahu kan, kita kan udah tahu semua ya, ada ventricle lateral, ada plexus choroid, cairan cerebrospinal dan foramina yang lain ya. Nah, jadi ini kita membuat ringkasannya ya dari cara itunya ya, CSS ya. Nah, mulainya itu dari sini ada ventricle lateral dulu ya. Jadi itu sistem cairan cerebrospinal gampangnya dari ventricle lateral atau khususnya itu pada plexus choroideusnya. Jadi dia disaring ya dari arteri, kemudian dia difiltrasi, membentuk cairan cerebrospinal. Nanti cairan cerebrospinal itu akan ke ventricle lateral ya. Dan melewati foramina interventricularis nanti menuju ke ventricle 3. Nah, ventricle 3 juga punya plexus choroid. Nah, plexus choroid kan juga bareng sama sel ependim ya. Dia juga membentuk cairan cerebrospinal ya. Cairan cerebrospinal juga nanti akan ke ventricle 3, kemudian ke ventricle 4 melewati aqueductus cerebralis silvii ya, nama lainnya, yang berada di sekitaran otak tengah ya. Kemudian ventricle 4 juga mempunyai plexus choroideus juga ya, yang banyak ya, yang dimana tadi juga memfilter dan memproduksi cairan cerebrospinal. Nah, nanti dia ke ventricle 4 juga ya, yang plexus choroideusnya melewati ruang subarachnoid melewati apertura medial dan lateral ya, yang ada sekitaran sini nih, apertura medial dan lateral. Itu juga dia akan belok ke ruang subarachnoid dan mengisi medula spinalis ya. Nanti bakal ke bawah terus tuh ya, mengisi medula spinalis, dan juga ruang subarachnoid juga tuh nanti akan diabsorpsi ya, tadi ya diabsorpsi oleh villi arachnoid ya. Jadi kayak kumpulan villi arachnoid itu namanya tuh nanti granulatio arachnoid ya, di sini nih, ini sama ya. Nanti dia diabsorpsi di villi arachnoid, nanti dari villi arachnoid ya, yang sudah dipakai ya cairan cerebrospinalnya oleh otak nanti, atau nutrisi atau segala macam bahan kimia lainnya, itu juga akan ditranspor ke sinus sagittalis superior ya. Itu kan vena kan ya. Jadi plexus vena namanya sinus sagittalis superior, atau juga sinus venosus duralis, nanti juga ya ke sinus venosus duralis dulu, kemudian ke sinus sagittalis superior, kemudian mendrainase venanya ke vena julius interna, dan lama-lama kelamaan tuh juga akan ke jantung dan paru ya, yang dimana nanti akan dipompa lagi ke arteri lagi ya, balik lagi ke arteri, dan sirkulasinya berulang terus ya. Jadi ya, ke ventricle lateral, ventricle 3 dan ventricle 4 ya. Jadi sekian untuk anatomi, fisiologi, dan histologi dari cairan cerebrospinal ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.